Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan dari kelompok 12. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai skenario sales. Di sini saya dengan rekan-rekan saya yang pertama yang bernama Firdaus Fia dengan nomor NIC CP057, lalu ada Guru Maulana dengan nomor NIC CP060, lalu ada rekan saya Rainu Nur Hasana dengan nomor NIC CP099, lalu dengan saya sendiri Syarul Ramadan dengan NIC CP108, lalu rekan saya Tasya Setiawardani dengan NIC CP109. Selanjutnya di sini yang pertama ada overview skenario sales. Lalu di sini ada simulasi skenario sales. Pengertiannya, simulasi skenario modul sales merujuk pada suatu proses simulasi yang digunakan untuk memodelkan situasi dan skenario yang mungkin terjadi di departemen penjualan suatu perusahaan. Dalam konteks ini, modul sales mengacu pada sistem atau platform yang digunakan untuk mengelola dan memantau aktivitas penjualan. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam memprediksi hasil dari keputusan bisnis yang berbeda dan memberikan pandangan yang lebih akurat terhadap potensi risiko dan peluang yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan menggunakan hasil simulasi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja penjualan mereka dan meningkatkan keuntungan. Lalu di sini ada skenario tugas dengan sales 03, skenario penjualan dengan permintaan diskon. Harga dari customer, 2 lead, 1 customer, 1 price list, 1 quotation, plus diskon, 1 SO, 1 delivery, 1 invoice. Lalu di sini ada profil perusahaan kami. Di sini ada PT Furnimat, merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 dan bergerak di bidang penjualan furniture dan aksesoris kebutuhan perusahaan. Di sini ada visi dan misi perusahaan. Visinya adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam industri penjualan furniture dengan memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan kami. Misinya adalah menyediakan produk furniture berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif kepada pelanggan kami. Di sini ada alamat perusahaan, ada nama perusahaannya yaitu PT Furnimat, alamatnya Jalan Ampera Raya nomor 15, nomor telepon 0218347392, emailnya yaitu furnimat@gmail.com, websitenya www.furnimat.com. Di sini juga terdapat rekening bank perusahaan seperti yang tertera. Selanjutnya yang kedua ada user pada skenario. Di sini ada role user. Yang pertama ada IT. User IT bertugas untuk meng-create user 2, setting configuration modul CRM dan sales, active lead, price list, margin, sales on order, active delivery, dan method. Untuk yang kedua ada inventory. User inventory bertugas memvalidasi pengiriman barang. Lalu yang selanjutnya ada staff sales. User sales bertugas membuat price list untuk produk yang akan ditawarkan, menentukan shipping method, dan membuat quotation. Lalu ada marketing sales. User marketing bertugas create lead dan mengubah proses menjadi pipeline atau opportunity. Lalu yang terakhir ada manager sales. User manager bertugas validate quotation sehingga quotation akan berubah menjadi sales order dan add invoice. Lalu yang ketiga ada simulasi skenario sales customer. Di sini ada 3 calon customer. Yang pertama ada PT Astra International Tbk, bergerak di bidang otomotif. Lalu PT Sinar Maslen bergerak di bidang properti. Lalu PT Unilever Indonesia yang fast moving consumer goods. Lalu selanjutnya kita akan simulasikan pada UDU-nya. Di sini yang pertama ada staff IT. Staff IT diperankan oleh saya sendiri yaitu Sarul. Mari kita simulasikan saja langsung pada UDU. Baik. Lalu di sini IT memiliki job desk yaitu create user, setting and configuration, lead, price list, discount, sales, margin on sales, delivery method. Selanjutnya saya sudah membuat security matrix untuk user. Di sini ada Cia adalah seorang staff marketing sales. Cia ini di sales ini sebagai user dan on dokumen only. Lalu pada website dia editor, lalu marketing sebagai user dan survei sebagai administrator. Selalu kenapa di survei administrator, karena Cia ini yang akan membuat CRM. Kemudian ada Sandi yang merupakan staff sales, di mana untuk modul salesnya dia sebagai administrator dan user on dokumen.
Pada inventory juga dia bekerja sebagai user, lalu pada website pun dia akan sebagai restored editor. Lalu di sini ada Jerome. Di sini juga pada modul ses dia sebagai administrator dan user all dokumen. Lalu pada inventory juga dia sebagai user. Pada website dia juga sebagai restored editor. Lalu yang terakhir ada Pasha. Di sini di modul sesnya dia sebagai manager inventory. Lalu pada inventory juga sebagai administrator, dan sisanya dikosongkan karena yang lain tidak sesuai dengan role. Baik, kita simulasikan saja langsung pada Udunya. Untuk delete user, kita tinggal ke setting. Lalu di sini kita klik manage user. Untuk biar lebih cepatnya, kita mengupload, kita bisa klik favorit sini dan klik import record. Namun di sini kita langsung upload file. Langsung kita pilih saja file yang ingin kita import, misalkan ini. Saya tidak perlu mengimport ulang karena saya sudah import. Tujuan dari mengimport ini tujuannya adalah untuk mempercepat. Jadi kita tidak perlu menginput satu-satu data karena memakan waktu yang cukup lama. Jadi cara yang cepat adalah seperti tadi, kita klik favorit, kita import record dan siapkan file yang sudah kita siapkan. Untuk format filenya seperti ini. Apabila tidak seperti ini, tidak akan terbaca oleh sistem Udunya. Oke, selanjutnya di sini karena saya membuatnya identik dengan angka 1, di sini sudah terbuat juga file yang sudah tadi saya impor. Yang pertama ada sebentar, ada Cia, sudah ada Cia 1 di sini, ada Sani 1, lalu ada Jerome 1, lalu ada Pasha 1 di sini. Sudah masuk semua data-data yang sudah saya import. Misal kita misalkan kita ingin mengecek buka Jerome. Di sini Jerome inventory-nya kita ada Jerome di modul saya sebagai administrator, lalu pada inventory sebagai user, website sebagai restored editor. Mari kita cek apakah sudah benar. Di sini salesnya sebagai administrator sudah benar, inventory sebagai user, lalu di website sebagai restored editor. Apabila sudah sesuai semua dengan yang sudah kalian bikin pada import datanya dan security matrix, kita bisa klik save di sini. Lalu semua sudah saya setting dengan security matrix yang telah saya buat. Oke, selanjutnya kita di sini saya akan melakukan konfigurasi terkait price list, margin, dan pembuatan atau lalu di sini kita tinggal setting, tinggal melakukan konfigurasi price list. Tinggal klik. Kebetulan di sini price list ada dua. Yang pertama ada sales dan website. Di sini karena kita mempelajari tentang modul sales, kita hanya checklist saja yang sales. Kita checklist dua ini. Lalu jangan lupa kita klik margin juga. Apabila sudah kita klik semua, kita bisa klik save. Jadi kita bisa mengaktifkan fitur tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan channel. Di sini kita tinggal ke menu discuss. Lalu di sini ada channel ini, tinggal kita klik, ada plusnya itu. Lalu kita di sini tulis misal tugas hak akses. Lalu kita tinggal klik enter. Oke, di sini sudah jadi forum discuss-nya. Lalu di sini kita juga bisa menginvite siapa saja yang andil atau ikut berperan dalam simulasi kali ini. Misalkan kita bisa add user. Di sini kita bisa invite, misalkan kita
ingin invite Cia, di sini ada Cia, sudah ada. Lalu kita ingin invite Sani, di sini Sani juga sudah ada. Lalu Jerome dan Pasya. Jerome, lalu Pasya. Oke, lalu apabila kita sudah menginvite user aja yang ingin berkontribusi, di sini kita bisa klik invite to channel. Nah, di sini kita sudah menginvite siapa saja yang akan ikut. Cukup sekian dari staff IT. Saya kembalikan ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya Firdauspia, NIC 057 akan menjelaskan tentang staff marketing. Di mana staff marketing bertugas untuk create leads dan membuat pipeline. Di sini kita ada 3 calon customer, yaitu yang pertama Cantik Sekali, yang kedua Jaya Sentosa, dan ketiga PT Berkah Selalu. Nah, dari ketiga data customer ini kita langsung membuat data leads. Data leads ini dibuat pada halaman CRM. Kita langsung pergi ke halaman CRM. Ya. Nah, lalu kita langsung membuat data leads. Kita klik data leads. Nah, di sini kita tinggal pilih new. New ini kita akan membuat data baru. Klik new, lalu kita isi tentang detail produk, nama PT, alamat, website, email, dan nomor telepon. Setelah kita isi, langsung kita save manual. Berhubung saya telah membuat data lead, kita langsung buka datanya. Nah, ini untuk data yang pertama. Untuk data pertama, kita langsung convert to opportunity. Nah, kita convert to opportunity, langsung kita create a new customer. Nah, untuk data yang pertama telah kita di convert ya. Terus kita langsung convert ke data selanjutnya. Data yang kedua. Kita klik dan buka, langsung kita convert to opportunity. Convert to opportunity, dan kita create a new customer. Langsung kita create opportunity. Oke, customer 2 udah, tinggal yang terakhir data yang ketiga, kita juga convert to opportunity. Langsung kita create a new customer, create opportunity. Nah, setelah kita convert semua, maka di sini tinggal qualify, proposition, dan won. Maka kita langsung pergi ke bagian sales, pilih my pipeline. Nah, pada my pipeline ini ada 3 customer yang sudah kita convert tadi, dimana ketiga PT ini akan memasuki kualifikasi. Kita pindah dulu pada qualify. Nah, pada
qualify ini ada PT berkas lalu yang membatalkan pesanannya, dimana dengan alasan tidak ada barang. Maka kita klik close, lalu kita pilih not enough stock, lalu kita submit. Maka PT berkas lalu akan berstatus lost. Nah, selanjutnya pada PT Jaya Sentosa dan Cantik Sekali ini melanjutkan ke tahap promotion. Nah, pada tahap promotion ini PT Cantik Sekali mengalami gugur karena barang yang tersedia terlalu mahal untuk PT Cantik Sekali. Maka kita klik close lagi, kita pilih too expensive dan kita submit. Nah, maka statusnya akan lost. Nah, yang terakhir untuk PT Jaya Sentosa, dia melanjutkan untuk won. Maka PT Jaya Sentosa melanjutkan untuk pembayaran. Nah, sebelum melakukan pembayaran, maka PT Jaya Sentosa akan dibuatkan new quotation oleh sales. Langsung saja kita masuk ke bagian discuss. Terus kita pilih Sani dan kita mengirimkan pesan kepada Sani. Halo Sani, tolong buatkan quotation untuk PT Jaya Sentosa. Lalu kita send. Nah, itu saja simulasi dari bagian staff marketing. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Kenalkan, nama saya Sukamana, dengan NIC JP060. Ini saya sebagai staf penyiaran. Ini terdapat 6 akses user staff seller dengan job design, yaitu read pipeline, meeting method, and explanation. Langsung saja masuk pada langkah-langkahnya. Yang pertama mengenai read. Dan sebelumnya di sini ada pesan dari dia bahwa tolong buatkan quotation untuk PT Jaya Sentosa. Yang pertama kita masuk ke website, caranya masuk pada bagian seller, kemudian klik new untuk membuat data baru. Setelah itu di sini customer bisa diisi PT Maharani. Dengan price line kelompok 12 periode 2021. Baik, masuk pada langkah-langkah price. Ini bisa tulis home menu, lalu berjalan masuk pada produk dan list pricing. Kemudian kita klik new untuk membuat data baru. Ini kalian bisa isi, yaitu di sini terdapat data dari pricingnya.
tanggal 7 sampai tanggal 30 lalu print hari. Ini terdapat bagian produknya sesuaikan dengan ada data kita multiplikas ya. Sudah sesuai bisa klik test and export. Itu juga saya akan mendapatkan folder satu lagi, caranya sama seperti yang pertama. Klik import, lalu import masukkan 40 brand dan aktifasi seluruh produk dengan kuantitasnya sama, yang dan validasinya tanggal 7 dan tanggal 9. Kemudian berikutnya pada bagian produk kita sudah sesuai, kita klik test and out. Sudah sesuai, bisa klik pada bagian test manual. Step pembuatan flash test sudah selesai. Masuk pada cara kedua, yaitu mengenai strategi. Caranya klik order, lalu klik buat action. Kemudian bisa klik here untuk membuat data baru dan customer bisa diisi sesuai dengan tekniknya. Itu kata Maharani. Dengan slide yang sudah kita buat, yaitu slide kelompok 12 periode 2023-2024. Kemudian langsung masuk ke bagian produk. Jadi terdapat quotation-nya itu dari kata Maharani dengan produknya sama seperti plastik dengan kuantiti 2. Ini masukkan produk yang pertama.
Setelah itu masuk ke bagian quotation kembali, lalu klik pada bagian ini, kita sudah sesuai, maka kita bisa klik yes atau klik confirm. Oke, selanjutnya kita cek pada bagian manager sales dan payroll. Caranya klik komenmu dan ini kita kasih payroll dengan tolong web extension baru. Yang sudah sampaikan pada tugas 6 sampai selanjutnya silakan. Baik, berikutnya adalah saya di sini berperan sebagai staff manager sales, yang dimana dengan nama CP109 Jerome, role-nya sales administrator dan job desk-nya validate quotation dan add invoice. Langsung kita ke Udu, lalu kita cek chat dari Sani dan kita balas. Dan sudah, langsung kita ke modul sales dan kita cari quotation yang sudah dibuat oleh Sani. Setelah di confirm, kita bisa klik create invoice dan kita menggunakan invoice yang regular invoice, dimana yang paling sering digunakan. Kita klik. Setelah itu ini invoice-nya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita tinggal chat ke bagian manager inventory. Baik, sekian dari manajer sales. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dengan NIC CP099. Di sini saya berperan sebagai staff inventory, di mana staff inventory ini saya berperan sebagai user Tasya dengan role inventory administrator, yaitu dengan job desk-nya add email in profile dan validate profile warehouse. Oke, kita langsung ke UD-nya. Di bagian UD ini kita bisa lihat pada discuss bahwa ada pesan dari Jerome untuk melakukan pengiriman barang dengan nomor pesanannya S00. Selanjutnya kita akan ke bagian inventory, lalu kita ke delivery order. Setelah ke delivery order, kita bisa mencari nomor pesanannya tadi.
kita bisa tahu bahwa dengan WHO 00058 dengan source dokumennya S0093, kita klik titik ini, lalu kita isi pada bagian daunnya, sesuaikan dengan dengannya yang akan dikirim. Nah, kalau sudah, kita bisa klik validate. Sebelum itu kita konfigurasi pada email address-nya terlebih dahulu. Pada bagian email ini kita isikan email yang sesuai pada Pasha, itu Pasha 1. Setelah itu kita klik save. Setelah klik save, kita ulangi lagi untuk validate. Nah, di sini validate-nya sudah berisikan down, yang berarti kan barang sudah dikirimkan ke customer dan sudah diterima oleh customer. Setelah itu kita kembali lagi ke discuss, dan kita berikan pesan bahwa saya sudah mengirimkan barang ke customer. Lalu kita klik send. Baiklah, lanjut kita ke bagian kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan proses simulasi skenario sales menitikberatkan sebuah kerjasama tim dan komunikasi pada discuss untuk memudahkan proses simulasi order to pay pada modul sales. Sekian mungkin ini yang bisa kami jabarkan mengenai simulasi skenario sales. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.